Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang turunan atau diferensial. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 6 dikurang 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 11. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Adapun turunan pertama dari fungsi f(x) yaitu f aksen x sama dengan. Nah, untuk soal seperti ini, terlebih dahulu akan kita cari hasil turunannya satu per satu. Caranya, untuk yang untuk yang x pangkat 6. Caranya, perhatikan pangkat di sini. 6, kita kalikan dengan angka di depan parabel x. Nah, angka di depan parabel x ini kalau tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1, tapi dia tidak ditulis. Sehingga kalau 6 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 6. Lalu kita tulis x-nya. Lalu pangkat di sini, ingat setiap pangkat yang ada di parabel x ini, kita kurangkan dengan 1. 6 dikurang 1 hasilnya 5. Selanjutnya, dikurang. Turunan dari 5x pangkat 4. Perhatikan pangkat 4 di sini, kita kalikan dengan angka di depan parabel x, yaitu 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Lalu x, nah pangkat di sini kita kurang 1. 4 kurang 1 hasilnya 3. Lalu ditambah turunan dari 2x pangkat 3. Perhatikan pangkat 3 di sini. Akan kita kalikan terlebih dahulu dengan angka di depan parabel x di sini, yaitu 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Lalu x, nah pangkatnya di sini kita kurang 1. 3 kurang 1 hasilnya 2. Lalu dikurang turunan dari 7x, itu hasilnya adalah 7. Oke, ingat, kalau turunan dari 10x berapa? Tentunya adalah 10. Kalau turunan dari 100x, berarti hasilnya adalah 100. Dan turunan dari sebuah angka itu adalah 0. Dan 0 boleh tidak ditulis. Dan ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke lanjut, biar lebih paham sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan, perhatikan dalam kurung 4x kuadrat dikurang 5x tambah 1 tutup kurung, lalu dikalikan dengan x ditambah 2. Nah, jika ketemu soal seperti ini, oke, di mana ada dua buah kelompok, kelompok pertama, kelompok kedua, maka cara pengerjaannya, langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Untuk kelompok yang pertama ini, kita misalkan sebagai U, di mana anggotanya yaitu 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 1. Selanjutnya, kita cari turunan pertama dari fungsi U ini terlebih dahulu, yaitu U aksen. Turunan dari 4x kuadrat, perhatikan caranya tadi, 2 dikali 4 hasilnya 8, lalu dikalikan dengan x, dan pangkatnya di sini dikurang 1. 2 kurang 1 hasilnya 1, dan pangkat 1 sini boleh tidak ditulis. Lanjut. Dikurang. Turunan dari 5x, hasilnya adalah 5. Dan turunan dari 1 itu adalah 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Selanjutnya, untuk kelompok bagian di sebelahnya lagi. Kita misalkan sebagai P, di mana anggotanya yaitu X tambah 2. Selanjutnya kita cari turunan pertama dari fungsi P ini terlebih dahulu, yaitu P aksen. Sama dengan turunan dari X. Ingat, turunan dari X itu hasilnya adalah 1. Dan turunan dari 2 hasilnya 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Nah, setelah sampai di sini, barulah kita masuk ke rumus turunannya, di mana rumusnya yaitu f aksen x sama dengan. Ingat, jika soalnya seperti ini, ada dua buah kelompok yang dikalikan, maka rumus yang digunakan yaitu u aksen p ditambah uv aksen. Sama dengan, untuk u aksen, sudah kita cari tadi, yaitu 8x kurang 5. Lalu dikalikan dengan p. P juga sudah ada tadi, yaitu x tambah 2. Lalu ditambah
Untuk U lagi. U anggotanya tadi yaitu 4X kuadrat dikurang 5X tambah 1. Lalu dikalikan dengan P aksen. P aksen juga sudah ada, yaitu 1. Sama dengan, sekarang kita kalikan bagian ini terlebih dahulu. Untuk yang pertama sini. Cara perkaliannya perhatikan. Pertama, ambil angka di depan sini, akan kita kalikan ke semua angka yang ada di dalam kurung sebelah sini. Oke, perhatikan 8x dikali x hasilnya 8x kuadrat. Selanjutnya masih dengan angka 8x. 8x sekarang kita kalikan dengan positif 2, hasilnya positif 16x. Selanjutnya untuk angka negatif 5 lagi. Akan kita kalikan ke semua angka yang ada di dalam kurung ini. Negatif 5 kali X hasilnya negatif 5X. Lalu negatif 5 dikali positif 2 hasilnya negatif 10. Selanjutnya ditambah. Sekarang akan kita kalikan lagi. Angka yang ada di kurung ini akan kita kalikan dengan angka di sebelah sini yaitu 1. Perhatikan. 4X kuadrat kali 1 hasilnya 4X kuadrat. Lalu negatif 5X dikali 1 hasilnya negatif 5X. Terakhir positif 1 dikali 1 hasilnya adalah positif 1. Terakhir tinggal kita kelompokkan yang sejenis. Perhatikan, yang X kuadrat sama-sama dengan yang X kuadrat. 8X kuadrat ditambah 4X kuadrat, hasilnya 12X kuadrat. Lalu, yang sejenis dengan X lagi, sama-sama dengan X saja. Positif 6X dikurang 5X, lalu dikurang lagi 5X, kita peroleh hasilnya positif 6X. Terakhir, negatif 10 ditambah 1, kita peroleh hasilnya negatif 9. Sehingga inilah dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 2. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 per x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Oke, perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Ini prosesnya agak lumayan panjang, namun tetap caranya mudah sekali. Ikuti saja langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, perlu diingat jika kita ketemu soal yang bentuk spare seperti ini, oke, ada kelompok atas, ada kelompok bawah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan, misalkan terlebih dahulu. Yang anggota di atas ini sebagai U. Perhatikan, kita tulis anggotanya x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Lalu cari turunan pertama dari fungsi U ini terlebih dahulu, yaitu U aksen. Turunan dari x kuadrat, yaitu 2x. Lalu dikurang turunan dari 2x, yaitu 2. Dan turunan dari 5 itu 0, dan 0 boleh tidak ditulis. Selanjutnya untuk kelompok bawah, kita misalkan sebagai P. Di mana anggotanya yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Selanjutnya kita cari turunan pertama dari fungsi P ini terlebih dahulu, yaitu P aksen. Di mana anggotanya perhatikan, turunan dari x kuadrat yaitu adalah 2x, lalu ditambah turunan dari 2x yaitu 2 saja, dan turunan dari 3 itu hasilnya adalah 0, dan 0 boleh tidak ditulis. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke rumus turunannya. Di mana rumusnya yaitu f aksen x sama dengan u aksen p dikurang up aksen per p kuadrat. Ingat sekali lagi, jika kita ketemu fungsi yang ada kelompok atas, kelompok bawah, maka rumus fungsi turunan pertamanya yaitu yang ini. Oke? Yaitu u aksen p dikurang up aksen per p kuadrat. Sama dengan untuk U aksen, tadi sudah kita cari, yaitu hasilnya 2x kurang 2. Lalu dikalikan dengan P. P juga sudah ada tadi, yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Selanjutnya dikurang. U kali V aksen. U sudah ada tadi, yaitu x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Dikalikan dengan P aksen. Perhatikan sini P aksen, sudah kita cari tadi, yaitu 2x ditambah 2. Per di bawahnya P kuadrat, P sudah ada tadi, yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Jangan lupa dikodarkan, karena di sini rumusnya juga dikodarkan. Sama dengan. Nah, selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu. Oke, kurung yang ini kita kalikan ke yang sebelah sini. Lalu kurung yang sini kita kalikan dengan yang sebelah sini. Nah, perhatikan caranya. Sama hanya dengan soal yang nomor 2 tadi. Cara perkaliannya, ambil angka di depan sini terlebih dahulu. Akan kita kalikan ke semua angka yang ada di dalam kurung sebelahnya sini. Oke. 2x dikali x kuadrat hasilnya 2x pangkat 3.
Lalu 2x dikali positif 2x hasilnya positif 4x kuadrat. Lalu 2x dikali negatif 3 hasilnya negatif 6x. Selanjutnya untuk angka negatif 2 lagi. Akan kita kalikan ke semua angka yang ada di dalam kurung ini terlebih dahulu. Caranya, negatif 2 dikali x kuadrat hasilnya negatif 2x kuadrat. Lalu negatif 2 dikali positif 2x hasilnya negatif 4x. Lalu negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya positif 6. Lalu dikurang. Buka kurung. Sekarang akan kita kalikan lagi bagian sini. Caranya, ambil angka pertama sini terlebih dahulu, akan kita kalikan ke semua angka yang ada di dalam kurung sebelah sini. Perhatikan, x kuadrat dikali 2x hasilnya 2x pangkat 3. Lalu masih dengan x kuadrat, kita kalikan dengan positif 2 hasilnya positif 2x kuadrat. Selanjutnya untuk angka di tengah sini lagi, negatif 2x. Akan kita kalikan ke semua angka yang ada di dalam kurung sebelah sini lagi. Negatif 2x dikali positif 2x hasilnya negatif 4x kuadrat. Lalu negatif 2x kali positif 2 hasilnya negatif 4x. Lalu ambil lagi angka yang terakhir di sini, 5. Akan kita kalikan ke semua angka yang ada di dalam kurung sebelah sini lagi. 5 kali 2x hasilnya positif 10x. Lalu 5 dikali positif 2 hasilnya positif 10. Per di bawahnya tetap. Nah, untuk bagian bawah sini, perhatikan kalau ada pilihan jawabannya, maka perhatikan pilihan jawabannya. Kalau dia esai, maka pertanyakan sama guru yang bersangkutan, apakah yang di bawah ini harus dijabarkan terlebih dahulu atau tidak. Kebetulan di soal kita kali ini, dia pilihan ganda. Dan di setiap pilihan ganda ternyata untuk bagian bawah sini dia tetap. Oke, perhatikan kelanjutannya. Sama dengan, kita sederhanakan terlebih dahulu. 2x pangkat 3. Lalu perhatikan, 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Kita peroleh hasilnya positif 2x kuadrat. Lalu negatif 6x dikurang 4x hasilnya negatif 10x. Lalu ditambah dengan 6. Selanjutnya perhatikan, 2x pangkat 3 dikali negatif, ini kan positif ya, dikali negatif maka hasilnya negatif 2x pangkat 3. Selanjutnya lagi, positif 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat hasilnya negatif 2x kuadrat. Lalu negatif 2x kuadrat tadi, kita kalikan dengan negatif, hasilnya positif 2x kuadrat. Selanjutnya lagi, negatif 4x ditambah 10x hasilnya positif 6x. Lalu positif 6x dikalikan dengan negatif. Hasilnya negatif 6x. Terakhir, positif 10 dikali negatif hasilnya negatif 10. Per di bawahnya tetap. Terakhir, perhatikan langkah terakhir. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 habis. Lalu, 2x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 hasilnya 4x pangkat 2. Selanjutnya, negatif 10x dikurang 6x. Kita peroleh hasilnya negatif 16x. Lalu positif 6 dikurang 10. Kita peroleh hasilnya negatif 4. Per di bawahnya tetap. Dan ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 3. Sangat mudah sekali. Oke. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.